Berapa banyak orang sudah mungkin merasa lega, merasa senang, bahagia karena sudah lepas dari Ramadan, bukan karena dapat Idul Fitrihnya, tapi mungkin ada yang optimis, puasanya diterima, tarawihnya diterima, tahajudnya diterima, zakatnya diterima. Tapi kalau ditanya lagi ke dalam hati ini, apakah puasa kita diterima atau tidak? Tidak ada yang tahu. Apakah tarawih 30 Ramadan kita lakukan sudah diterima? Seandainya ada pemberitahuan lewat WhatsApp, Nuruddin, kamu dapat Lailatul Qadar. Oh, ditengok. Oh, mantap. Besoknya tak datang lagi. Kenapa tak berjemaah lagi, Nuruddin? Aku dapat Lailatul Qadar, katanya. Kenapa kok enggak berjemaah lagi? Ah, puasaku 30 hari diterima sama Allah. Ini tengok WhatsApp. Tapi sampai sekarang tidak ada manusia yang tahu amal ibadahnya terima tidak. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah dengan doa, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami. Ya Allah, terimalah ruku' kami, sujud kami. Wa qu'udana, tahiyat akhir kami, wa takhusyu'ana, kehusyuan kami, wa tadarru'ana, dan kerendahan hati kami, wa ta'abbudana, dan pengabdian kami, sesembahan kami, ibadah-ibadah kami, wa tammim taksirana, diakhiri dengan ya Allah, sempurnakanlah kekurangan-kekurangan kami. Kalau seandainya manusia diberitahu oleh Nabi Muhammad awal kali beliau diutus bahwa amal ibadah yang kita lakukan bisa diterima, maka tentu tidak ada doa seperti ini. Itulah kenapa selesai sholat kita kan sudah jelas menghadap kepada Allah. Kita sudah sujud, kita sudah jelas-jelas bersih, khusyuk, kita tak noleh ke kanan ke kiri. Tapi kenapa setelah sholat kita masih beristighfar? Mestinya kita alhamdulillah. Tapi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sampai 3 kali. Kenapa mesti istighfar? Mestinya kan kita senang, kita sudah menghadap kepada Allah, kita sudah bermuwajahah dengan Allah. Tapi kenapa kita dianjurkan oleh Nabi, tetaplah kau beristighfar meskipun kau sudah sholat. Ini mengajarkan kepada kita apa yang menjadi tuntunan dari Rasulullah, bahwa tidak boleh kita ujub, tidak boleh kita merasa sudah amalnya diterima atau tidak. Tapi jangan gara-gara ini besok tak mau berjemaah lagi. Pak Haji kenapa tak berjemaah? Aduh Pak Ustaz, udah dari dulu saya sholat tak tahu saya sholat terima atau tidak. Jadi malas lah gitu. Nah, itu tak boleh. Itulah kenapa wala ta'asu min rahmatillah wala taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa untuk mencari rahmat Allah. Karena kita tidak tahu apakah semua amal ibadah kita diterima atau tidak. Maka penting amalan setelah Ramadan kita mesti lakukan. Itulah kenapa Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah 115. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Sesungguhnya timur dan barat itu milik Allah. Dimanapun engkau bermunajat, berdoa, beribadah kepada Allah, fasamma wajhullah, di situ ada wajah Allah. Artinya apa? Berapa banyak orang ke Mekah nangis-nangis, labbaik Allahumma labbaik, sambil nangis. Setelah pulang ke Indonesia, hilang semua. Dia kira Allah ada di Mekah saja. Sama dengan kita, dikira Allah ada di Ramadan saja. Maka kalau ada orang dia ibadahnya luar biasa, iktikafnya sampai nangis-nangis, sedekahnya luar biasa di bulan Ramadan, selesai Ramadan selesai semua. Kalau di sini alhamdulillah semuanya. Ini buktinya istiqomah Pak Ustaz. Di beberapa masjid yang lain tarawihnya full, subuhnya full, apalagi 10 terakhir iktikaf, oh luar biasa. Selesai Ramadan di masjid itu pemain cadangan hilang, pemain naturalisasi terbang, tinggal pemain inti. Itu dia jadi imam, dia pun yang azan, dia pun yang iqamat, itu pun dia jadi makmum. Masya Allah, tabarakallah. Mereka kenapa tidak lagi masuk meramaikan masjid? Dia kira
Allah ada di Ramadan saja. Allah di dalam Ramadan dan di luar Ramadan tetap sama. Maka ibadah kita tidak boleh berbeda. Ini karena mentang-mentang Ramadan iktikaf luar biasa dari pagi sampai siang. Selesai Ramadan tinggal maghrib saja. Masih mending. Setahun tinggal 2 itu Ustaz, apa? Idul Fitri sama Idul Adha. Ya ilaha. Maka Ramadan kan 11 bulan ke depan. Lalu apa yang mesti kita tahu? Apa caranya dan bagaimana cara kita berpuasa kepada diri kita? Diterima atau tidak puasa kita? Salah satunya adalah adanya perubahan yang meningkat. Itulah kenapa bulan Syawal itu artinya meningkat. Syawal.